Peternak ayam, oh tiap hari kandang kecil penuh mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu lancar. Selamat datang kembali di channel Brojik Mini Farm. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kita bisa terus sharing tentang ternak ayam. Hari ini kita akan membahas tentang rantai ternak yang mampu meraih cuan berlimpah sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari. Jadi, siapkan kopi dan camilannya ya. Mari kita simak bersama. Kotoran ayam saya fermentasi. Kemudian digunakan untuk memupuk sayuran dan pohon pisang. Proses fermentasi ini penting karena mengurangi bau yang kurang sedap dan meningkatkan kualitas pupuk, sehingga lebih efektif untuk tanaman. Caranya pun mudah sekali. Kita hanya mengumpulkan kotoran ayam, kemudian disemprot pakai EM4 dan tetes tebu. Kemudian ditutup rapat selama 2 minggu. Untuk fermentasi kotoran ayam ini sudah ada penjelasan detail di video saya yang sebelumnya. Pembuatan pupuk ini adalah langkah awal dalam menciptakan siklus yang berkelanjutan. Saya menemukan bahwa fermentasi kotoran ayam tidak hanya mengurangi bau yang tidak sedap, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi dalam pupuk, sehingga lebih efektif untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, fermentasi juga dapat membunuh bakteri dan virus yang berbahaya bagi ayam maupun manusia. Setelah proses fermentasi selesai, saya menggunakan pupuk kotoran ayam ini untuk memupuk sayuran dan pohon pisang di sekitar peternakan saya. Hasilnya sangat memuaskan. Sayuran tumbuh lebih subur dan pohon pisang berbuah lebih lebat. Pohon pisang itu perawatannya sangat mudah dan hasilnya sangat bagus. Saya bisa menjual buah pisang dan bibitnya. Ini adalah 2 sumber pendapatan tambahan yang saling melengkapi dan memberikan keuntungan yang lumayan. Saya memilih pohon pisang karena perawatannya relatif mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Selain itu, pohon pisang juga memiliki banyak manfaat, mulai dari buahnya yang bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, hingga daunnya yang bisa digunakan sebagai pembungkus makanan. Saya menjual buah pisang hasil panen saya ke pasar tradisional dan tetangga sekitar. Selain itu, saya juga menjual bibit pisang kepada para petani dan penghobi tanaman yang ingin menanam pisang di kebun atau pekarangan mereka. Keuntungan dari penjualan buah pisang dan bibit pisang ini cukup lumayan untuk menambah pendapatan peternakan saya. Penjualannya pun sangat mudah sekali. Dulu saya iklan di Facebook untuk pertama kali. Ini adalah langkah awal untuk memperkenalkan produk saya ke pasar yang lebih luas, membangun jaringan, dan mencari pelanggan potensial.
Saya memanfaatkan media sosial Facebook untuk mempromosikan produk-produk saya, mulai dari buah pisang, bibit pisang, hingga pupuk kotoran ayam. Saya membuat iklan yang menarik dan informatif, serta menargetkan konsumen yang relevan, seperti penghobi tanaman dan masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan. Melalui Facebook, saya berhasil menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun jaringan dengan para pelanggan potensial. Saya juga aktif berinteraksi dengan para pelanggan melalui komentar dan pesan pribadi untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan dan membangun kepercayaan terhadap produk-produk saya. Untuk sekarang, sudah ada pengepul langganan yang mau datang untuk memanen pisang. Saya cukup WA kalau ada pisang yang sudah tua. Keberadaan pengepul ini sangat membantu karena sangat meringankan pekerjaan saya dan memberikan kepastian penjualan. Setelah beberapa waktu berjualan melalui Facebook dan pasar tradisional, saya akhirnya bertemu dengan seorang pengepul yang tertarik dengan buah pisang saya. Pengepul ini bersedia datang langsung ke peternakan saya untuk memanen pisang, sehingga saya tidak perlu lagi repot-repot mengangkut dan menjual pisang ke pasar. Saya cukup menghubungi pengepul melalui WA jika ada pisang yang sudah tua dan siap panen, dan mereka akan segera datang untuk memanen dan membayar saya. Keberadaan pengepul langganan ini sangat membantu saya dalam meringankan pekerjaan dan memberikan kepastian penjualan, sehingga saya bisa lebih fokus pada perawatan ayam dan tanaman. Selain buah pisang, saya juga sudah punya pengepul yang berlangganan membeli bibit pisang. Ini adalah rezeki yang tidak terduga, karena awalnya bibit ini hanya dianggap sebagai anakan yang mengganggu pertumbuhan pohon induk. Bibit ini dibeli Rp10.000 per bibit. Biasanya 3 bulan sekali rutin dibeli oleh pengepul. Awalnya saya tidak menyadari bahwa bibit pisang memiliki nilai jual yang tinggi. Saya hanya menganggapnya sebagai anakan yang mengganggu pertumbuhan pohon induk dan perlu dibuang. Namun, suatu hari seorang pengepul datang ke peternakan saya dan menanyakan apakah saya menjual bibit pisang. Saya kaget dan bertanya, memangnya ada yang mau beli bibit pisang? Pengepul tersebut menjawab bahwa bibit pisang sangat diminati oleh para petani dan penghobi tanaman, terutama jenis pisang yang saya tanam, yaitu pisang Ambon, kepok, dan pisang raja. Sejak saat itu, saya mulai mengumpulkan dan menjual bibit pisang kepada pengepul tersebut. Harganya pun cukup lumayan, yaitu Rp10.000 per bibit. Biasanya, pengepul datang setiap 3 bulan sekali untuk membeli bibit pisang dalam jumlah yang cukup banyak. Ini adalah rezeki yang tidak terduga dan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan peternakan saya. Keuntungan dari penjualan bibit ini lumayan untuk menambah modal membeli pakan ayam. Jadi, hasil dari penjualan pisang dan bibitnya bisa dialokasikan
untuk keberlangsungan peternakan ayam. Ini adalah contoh nyata bagaimana sistem rantai ternak dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak. Saya menggunakan keuntungan dari penjualan buah pisang dan bibit pisang untuk membeli pakan ayam dan keperluan peternakan lainnya. Dengan demikian, saya tidak perlu lagi mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk membiayai peternakan ayam. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan peternakan saya. Selain itu, saya juga menggunakan sebagian keuntungan untuk mengembangkan peternakan saya, seperti membeli bibit ayam baru, memperbaiki kandang, dan meningkatkan kualitas pupuk kotoran ayam. Kita harus pandai membuat ternak ayam itu memiliki nilai tambah dari berbagai produknya. Jangan hanya mengandalkan penjualan DOC, ayam dewasa, ataupun telur saja. Kita harus benar-benar menggunakan lahan yang kita miliki semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Saya menyadari bahwa untuk sukses dalam beternak ayam, kita tidak bisa hanya mengandalkan penjualan DOC, ayam dewasa, ataupun telur saja. Kita harus pandai menciptakan nilai tambah dari berbagai produk yang dihasilkan oleh peternakan kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk organik untuk tanaman. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan lahan yang kita miliki semaksimal mungkin untuk menanam sayuran dan buah-buahan yang bisa dijual dan menghasilkan uang tambahan. Dengan demikian, kita bisa memiliki berbagai sumber pendapatan yang saling melengkapi dan meningkatkan keuntungan peternakan kita. Sebagai contoh, ini tanaman terong saya yang dipupuk dengan kotoran ayam. Hasilnya sangat subur dan buahnya cukup bagus. Hitung-hitung, bisa sedikit menghemat uang belanja. Saya menanam terong di sekitar peternakan saya dan memupuknya dengan pupuk kotoran ayam yang sudah saya fermentasi. Hasilnya sangat memuaskan. Tanaman terong tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang cukup banyak. Buah terong ini bisa saya konsumsi sendiri untuk menghemat uang belanja, atau saya jual ke pasar tradisional untuk mendapatkan uang tambahan. Selain terong, saya juga menanam cabai yang semuanya saya pupuk dengan kotoran ayam. Dengan demikian, saya bisa memenuhi kebutuhan sayuran keluarga saya sendiri dan mengurangi pengeluaran untuk membeli sayuran di pasar. Dengan memanfaatkan kotoran ayam, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan. Menurut saya, ternak ayam itu usaha yang paling mudah dilakukan. Asalkan kita tekun dan kreatif dalam mencari peluang, pasti akan ada hasil yang memuaskan. Dengan menerapkan sistem rantai ternak yang baik, kita tidak hanya menjadi peternak yang sukses, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk pertanian yang berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk organik, kita telah mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak tanah dan mencemari lingkungan. Selain itu, kita juga telah mengurangi limbah peternakan yang dapat mencemari air dan udara. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kelestarian lingkungan. Saya percaya bahwa ternak ayam adalah usaha yang paling mudah dilakukan, asalkan kita memiliki kemauan untuk belajar, tekun dalam bekerja, dan kreatif dalam mencari peluang. Dengan menerapkan sistem rantai ternak yang baik, kita tidak hanya menjadi peternak yang sukses secara finansial, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para peternak Indonesia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan peternakan mereka. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan jangan pernah berhenti belajar. Dengan menerapkan sistem rantai ternak yang baik, kita tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan peternakan kita, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Mari kita bersama-sama membangun peternakan kita agar terus mempunyai nilai tambah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukuruyuk suara